Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan kita bisa ada hingga saat ini. Itu karena kita memiliki Tuhan Allah yang luar biasa. Dan Dia adalah Allah yang satu-satunya akan kita andalkan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Satu-satunya yang ku andalkan.
Amin. Siap memuji Tuhan. Mari kita berikan syukur kita buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Sebab Dia Allah yang patut dipuji, patut dimuliakan dan tinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita biar Roh Kudus memenuhi hati kita. You
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara. Walaupun kita tidak berjumpa secara fisik, tapi saya percaya berkat Tuhan terus akan menyertai hidup saudara. Karena saya tahu Tuhan mengasihi saudara dan saya begitu luar biasa. Saudara, sudah hampir 8 bulan, lebih dari 7 bulan saudara, kita tidak beribadah bersama-sama. Tapi saya percaya saudara, Tuhan selalu mengasihi saudara, Tuhan selalu melindungi saudara, dan saya percaya saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Karena itu merupakan doa saya. Setiap hari saya berdoa juga untuk semua, untuk saudara-saudara sekalian, agar kita semua dipagari dengan darah Yesus, sehingga virus corona tidak bisa mencemari kita semua. Amin saudara. Baiklah saudara, apa yang kita alami saat ini mungkin suatu hal yang baru buat kita. Sebelumnya kita belum pernah mengalami hal yang seperti saat ini saudara. 8 bulan saudara kita mengalami hal-hal sulit ya, tapi saya tetap percaya. Saudara harus tetap percaya dan saudara harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita alami, karena kita tahu hidup saudara dan saya ada dalam kontrol Tuhan. Hidup kita ini ada dalam kendali Tuhan. Jangan saudara berpikir bahwa Tuhan itu kok seakan-akan gak peduli lagi dengan kita. Tuhan seakan-akan nggak memperhatikan kita. Tuhan seakan-akan membiarkan kita mengalami hal semua ini. Kok Tuhan mungkin saudara bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi kita akan mengalami hal seperti ini? Bahkan saudara mungkin berpikir, kenapa Tuhan kok kuasanya nggak ada sama sekali ya? Kok Tuhan membiarkan semua ini terjadi atas apa yang kita alami? Saudara berpikir bahwa apa yang saudara alami ini seperti Goliat yang begitu besar, yang sudah tidak mungkin bisa dikalahkan. Saudara, saya mau beritahu saudara, kalau saudara punya berpikiran seperti itu, sudah harus bertobat saat ini juga, ya. Karena pemikiran seperti itu datangnya dari iblis, saudara. Ya, kita tahu bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dia yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, dan Dia berdaulat penuh atas seluruh ciptaannya, saudara. Allah begitu peduli akan kehidupan kita. Bahkan Tuhan tegaskan, tidak ada satu rambut pun, sehelai rambut pun jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Saudara, murid-murid Yesus mengalami badai tofan yang begitu dahsyat. Mereka adalah murid-murid yang taat. Pada saat Yesus berkata kepada mereka untuk menyeberangi Danau Galilea, mereka taat. Saudara, saya mau bertanya sama saudara, kira-kira Tuhan tahu nggak bahwa di tengah danau itu akan terjadi badai tofan? Tuhan tahu persis, saudara. Tapi Tuhan membiarkan mereka mengalami semua itu. Kenapa Tuhan membiarkan mereka mengalami semua itu? Karena Tuhan mau melihat kualitas iman mereka. Sampai di mana kualitas iman mereka. Begitu pula apa yang kita alami saat ini, saudara. Kita mengalami pandemi COVID-19 yang kita nggak tahu kapan akan berakhir, ya. Tetapi percayalah saudara ya, apapun yang kita alami, Tuhan tahu. Tuhan tahu kekuatan saudara dan saya. Tuhan tahu apa yang kita alami saat ini. Dia pernah menjadi manusia, saudara. Dia tahu persis apa yang kita alami, saudara. Tuhan mau kita tetap percaya dan mengandalkan Dia. Tuhan sedang melihat kualitas iman saudara dan saya. Apakah kita masih tetap mengucap syukur pada Tuhan? Apakah kita terus masih tetap mengandalkan Tuhan? Saudara, kalau setiap orang yang mengandalkan Tuhan, saudara, percayalah, kalau hidup kita mengandalkan Tuhan, maka apapun yang kita alami, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Pencobaan yang biasa artinya apa, saudara? Karena selama kita mengandalkan Tuhan, selama kita mengandalkan Dia, saudara, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang bisa tidak melampaui kekuatan kita. Tetapi kalau saudara mengandalkan manusia ataupun saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri, maka pencobaan-pencobaan yang saudara alami itu sebagai suatu raksasa yang besar, suatu masalah yang besar. Karena saudara mengandalkan kekuatan saudara. Manusia mau punya seberapa kekuatan manusia, saudara? Kita memiliki keterbatasan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan katakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan karena Allah itu setia, saudara. Ini membuktikan bahwa kesetiaan Allah. Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang selalu menepati janjinya. Dia katakan Dia tidak sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia katakan apa? Karena Allah itu setia, maka Dia tidak membiarkan
Kita mengalami pencobaan melampaui kekuatan kita. Dan ayat kuncinya, pada saat kita mengalami pencobaan, Dia akan memberikan jalan keluar, saudara. Inilah, saudara, kita punya Allah yang besar, Allah yang begitu dahsyat, saudara ya. Tetapi semuanya harus melalui proses, saudara. Semuanya harus mengalami pencobaan dulu, saudara. Semuanya harus mengalami proses, seperti buah zaitun, saudara. Buah zaitun itu tidak akan bisa menghasilkan minyak yang baik kalau tidak diproses, ditekan sedemikian rupa sehingga mengeluarkan minyak. Begitu pula buah anggur. Buah anggur itu tidak akan bisa menghasilkan arak kalau tidak diproses, diperas sedemikian rupa. Begitu pula iman saudara dan saya. Tidak akan pernah bisa bertumbuh kalau kita tidak mengalami pencobaan-pencobaan, kalau tidak diproses sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang, saudara ya. Saudara harus percaya bahwa Allah itu mengasihi saudara dan saya, karena Dia, Alkitab katakan, Allah itu memandang dari surga dan melihat setiap anak manusia, dan dari tempat kediamannya Dia menilik setiap umatnya, saudara. Artinya mata Tuhan itu tertuju kepada saudara dan saya, pada orang-orang yang dikasihinya. Bukankah saudara dan saya, kita adalah biji mata Allah? Jadi percayalah, saudara, Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya, ya. Nah, sekarang masalahnya, saudara, masalahnya kita tidak mau sabar menunggu waktu Tuhan, sehingga kuasa Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena kita tidak mau sabar untuk menunggu janji Tuhan. Tuhan mempunyai tanggung jawab untuk menggenapi setiap firman yang ditaburkan, setiap firman yang diucapkan. Dan tanggung jawab saudara dan saya sabar, tekun untuk menunggu janji Tuhan. Saudara, marilah saudara ya, apapun yang kita alami saat ini, mari kita tetap berdoa, percaya kuasa Tuhan, percaya bahwa hidup saudara dan saya ada dalam kendali Tuhan. Karena melalui doa kita, Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Coba kita buka ayatnya di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20. Di sini dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, pada saat Paulus menulis surat ini, saudara, dia sedang ada di dalam penjara. Dia begitu mengasihi jemaat di Efesus, saudara. Dia begitu mengasihi karena di situ banyak anak-anak Tuhan, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, yang cinta Tuhan. Dan di Efesus itu penyembahan berhalanya begitu kuat. Mereka menyembah dewa-dewa Yunani, dan salah satu dewa yang disembah adalah Dewi Artemis, yaitu dewa kesuburan, saudara. Nah, Paulus begitu concern, Paulus begitu mengasihi jemaat di Efesus. Paulus mau supaya pengikutnya itu, jemaat yang di Efesus yang mencintai Tuhan itu dapat mengalami kuasa Allah. Maka di surat yang terakhir dia katakan bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari ya apa yang kamu doakan dan kamu pikirkan. Karena Dia adalah Allah, kuasanya tidak terbatas, saudara. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara, saudara. Ya, sudah lihat, saudara, bagaimana Paulus dia mengalami kuasa Allah yang begitu luar biasa. Dia mengalami kuasa Allah yang tidak masuk akal sebetulnya, saudara. Dari seorang yang jahat, seorang yang kejam, seorang yang penganiaya, orang yang terus menganiaya dan menyeret pengikut Yesus, saudara. Bahkan orang yang membiarkan Stefanus mati dirajam saat itu. Saat itu Paulus ada di sana, saudara. Dia dapat berkata, hidup ini adalah Kristus dan mati adalah suatu keberuntungan, saudara. Dan dia katakan pula apa, saudara? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu yang Tuhan Allah sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Lihat, saudara, Paulus begitu mengalami kuasa Allah yang begitu dahsyat, saudara. Oleh karena itu Paulus juga mau jemaat di Efesus mengalami kuasa Allah seperti apa yang dia alami, saudara. Ya, seringkali kita terjebak, saudara. Ya, seringkali kita membiarkan pengalaman-pengalaman kita, apa yang kita alami itu membatasi doa kita, sehingga apa yang kita pikirkan itu membatasi kuasa Tuhan. Saudara lihat Raja Salomo pada saat dia dilantik, saudara, dalam doanya dia nggak minta apa-apa, saudara. Dia hanya minta hikmat untuk bisa memimpin bangsa yang besar. Lalu Tuhan berikan lebih dari apa yang dia doakan, saudara. Tuhan memberikan dia apa, saudara? Kekuatan perang, angkatan perang yang kuat, kekuasaan, kekayaan, bahkan panjang umur, saudara. Lihat,
Tuhan dapat memberikan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan, saudara ya. Jadi Tuhan itu berdaulat penuh atas segala ciptaannya. Tuhan itu berkuasa, kehendak Tuhan. Jangan membatasi kuasa Tuhan, saudara, yang tidak terbatas dengan pikiran-pikiran saudara yang terbatas, saudara. Ya, nah, dalam hal ini saya mencatat ada 4 hal. Kalau saudara mau mengalami kuasa Allah dalam hidup saudara, ada 4 hal yang saya catat di sini, saudara. Yang pertama, kita harus hidup taat kepada Tuhan. Taat artinya apa, saudara? Tunduk, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Karena orang yang hidupnya taat pada Tuhan, itu adalah kunci dari keberhasilan. Bukan orang yang hidupnya kaya, orang yang banyak depositonya, orang yang punya mobil banyak, orang yang punya rumah banyak. Itu bukan orang yang berhasil, saudara. Tapi orang yang berhasil, orang yang dapat melakukan kehendak Tuhan sampai pada kesudahannya. Itu adalah orang yang berhasil, karena mahkota kehidupan telah tersedia bagi orang yang melakukan kehendak Tuhan sampai pada kesudahannya, saudara. Kalau kita diberi kekayaan oleh Tuhan, kita diberi pangkat, kedudukan, itu semua bonus, saudara. Bonus yang Tuhan percayakan kepada kita untuk boleh kita kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi Tuhan mempercayakan berkat jasmani kepada kita, karena Tuhan tahu kita akan memakai berkat itu untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Jadi kita diberkati dan kita memberkati orang lain, saudara. Ya, jadi hidup taat. Ketaatan itu adalah kunci dari keberhasilan. Kalau saudara hidup saudara taat kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, kemanapun saudara pergi, hidup saudara akan beruntung. Saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadi yang pertama, saudara, kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan, kita harus hidup taat kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita memulainya dengan bersaat teduh, saudara. Saat teduh artinya kita melewati waktu-waktu teduh bersama Tuhan. Ya, bagaimana saudara bisa mendengar suara Tuhan kalau saudara tidak mengenal Tuhan secara pribadi, saudara? Ya kan? Seperti dalam satu keluarga, saudara ya. Kalau saudara ada dalam satu keluarga, ada orang tua saudara, ada kakak adik. Walaupun saudara tidak melihat muka mereka, tapi sudah mendengar suara mereka saudara sudah langsung tahu siapa itu yang berbicara. Begitu pula kita, kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kalau kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan peka mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, saudara, sehingga kita bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana suara hati kita, saudara. Jadi yang kedua, kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus hidup taat kepada Tuhan, dan yang kedua, kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan, kita harus tekun dalam doa, saudara. Tekun dalam doa, saudara. Jadikanlah doa ini sebagai gaya hidup saudara sebagai orang Kristen, saudara. Karena doa orang benar, kalau dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, saudara. Karena terbukti banyak sekali mujizat terjadi karena doa saudara, karena doa kita banyak sekali mujizat terjadi, saudara. Ada seorang pendoa yang begitu luar biasa, namanya John Wells, saudara. Orang dari Skotlandia, saudara. Dia berdoa bisa sampai 7-8 jam sehari. Kenapa, saudara? Karena dia katakan bahwa Tuhan menempatkan 3.000 jiwa di hatinya untuk dia doakan. Sudah bisa bayangkan, saudara, 3.000 jiwa yang harus didoakan oleh John Wells ini, saudara. Di dalam Alkitab ada seorang pendoa yang terus-menerus berdoa yang tidak pernah hentinya, namanya Hana, saudara. Sudah tahu dia adalah mandul, tidak punya anak, dan dia terus berdoa si akhirnya Tuhan kabulkan dia memiliki anak, saudara. Jadi yang ketiga adalah harus tekun dalam doa. Walaupun doa saudara belum dijawab oleh Tuhan, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Terus berdoa Tuhan, karena Tuhan akan menjawab setiap doa kita sesuai dengan rencananya, sesuai dengan waktunya, karena itu merupakan kedaulatan Tuhan. Bukan sesuai dengan rencana saudara, bukan sesuai dengan waktu saudara, tapi sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, karena itu merupakan kedaulatan Tuhan, saudara ya. Jadi yang ketiga, kita harus tekun dalam doa. Dan yang keempat, saudara, kita harus percaya akan janji Tuhan. Kita memegang janji Tuhan, saudara. Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Setiap kata, setiap firman yang diucapkan pasti digenapi, saudara. Itu adalah janji Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah berbohong seperti kita. Manusia gampang sekali berbohong, gampang sekali janji dan berbohong. Tapi Allah, dia adalah Allah yang setia dan Allah yang selalu menepati janjinya. Apa yang dia firmankan pasti dia genapi, saudara. Ya. Abraham, saudara, dia percaya janji Tuhan.
Tuhan katakan ke dia bahwa dia akan menjadi bapak segala bangsa, melalui dia akan banyak mengalami keturunannya. Tapi nyatanya pada saat dia umur 99 tahun, saudara, dia masih belum punya anak, saudara. Dan pada saat umur 99 tahun itulah, ya, pada umur 100 tahun, saudara, dia baru memiliki anak yang namanya Iskak, saudara. Tapi dia tetap percaya janji Tuhan. Dia tetap percaya janji apa yang Tuhan katakan. Ya, inilah saudara ya. Saudara harus bisa memegang janji Tuhan. Kalau Tuhan katakan apa, saudara? Apa yang saudara doakan, Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang saudara doakan dan saudara pikirkan. Saudara harus percaya janji Tuhan. Dia tidak Allah yang tidak pernah berbohong. Tuhan mau kita tetap setia, kita tetap taat, kita tetap tekun dalam doa, kita tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kuasa Tuhan itu dapat terjadi dalam hidup saudara. Saudara, kita tahu bahwa hidup kita saat ini ada di tempat ini. Kita ada di sini, saudara, semua itu karena kasih anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Jadi saudara harus percaya bahwa hidup saudara dan saya itu ada dalam kendali Tuhan. Kenapa saudara kita katakan bahwa hidup kita ada dalam kendali Tuhan? Karena kita punya Allah yang sangat berkuasa. Karena dia berkuasa atas hidup saudara. Dia yang menciptakan segalanya, langit, bumi, dan seluruh isi dunia ini. Dan dia berdaulat penuh atas apa yang terjadi di dunia ini. Dan dia tahu persis apa yang sedang terjadi di dunia ini, saudara. Oleh karena itu saudara harus percaya bahwa kita punya Allah yang sangat berkuasa, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, saudara. Saudara lihat, kita hidup di dalam dunia, kita hidup di dalam bumi ini. Dunia ini udah besar kan, saudara. Tapi bumi yang kita tinggali ini seperti titik, saudara. Kalau dibandingkan dengan alam raya ini, saudara. Alam raya itu begitu besar. Nah, saudara bisa bayangkan seberapa besar yang menciptakannya itu, saudara. Ya, jadi percayalah bahwa hidup saudara dan saya itu ada dalam kendali Tuhan karena kita punya Allah yang berkuasa. Yang kedua, kita punya Allah yang maha bijaksana dan maha hikmat, saudara. Kita punya Allah yang penuh dengan hikmat dan bijaksana. Tidak ada satu perkara pun yang dapat terjadi, ya. Tidak ada satu perkara pun yang tidak dapat diselesaikan oleh hikmat Tuhan. Perkara apapun yang terjadi pasti akan dapat diselesaikan oleh karena hikmat daripada Tuhan, saudara. Hikmat itu apa sih sebetulnya, saudara? Hikmat itu adalah ketinggian level batin kita, saudara. Ya, di mana nalar kita jauh melampaui apa yang ada di dunia ini dan selalu biasa dikaitkan dengan kehidupan yang akan datang. Sedangkan bijaksana itu adalah berbicara mengenai level daya pikir kita. Orang yang dapat berpikir jauh ke depan dan dapat menganalisa suatu tindakan akibat dari suatu tindakan baik atau buruknya. Itu adalah orang yang bijaksana, saudara. Saudara, seringkali kita terjebak di dalam hidup ini dalam suatu pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, ya kan? Nah, oleh karena itu kita butuh namanya hikmat daripada Tuhan. Saudara, Yesus juga pernah dijebak, saudara. Pada saat Yesus pernah dijebak tentang soal bayar pajak, saudara. Pada saat itu ada dua kelompok. Kelompok Herodian adalah kelompok orang-orang yang pro dengan orang Romawi, dan satu lagi kelompok orang Farisi. Dia adalah orang yang menentang kerajaan Romawi. Mereka bersekongkol bersatu, saudara, untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan apakah perlu untuk membayar pajak. Saudara, kalau Yesus jawab ya, berarti Yesus menjadi musuh orang Farisi. Bahkan sebaliknya, kalau Yesus pun jawab tidak, dia akan menjadi musuh orang Herodian, saudara. Lalu apa yang jawab Yesus, saudara? Dia mengambil sebuah koin dan dia tanya gambar siapakah ini. Lalu dia katakan, berikanlah apa yang harus kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah apa yang kamu berikan kepada Tuhan. Lihat, saudara, hikmat yang diberikan oleh Yesus itu melampaui akal dan pikiran dan spekulasi manusia. Itu adalah namanya hikmat daripada Tuhan. Alkitab katakan hikmat itu lebih berharga daripada emas dan perak. Hikmat itu lebih berharga daripada emas, saudara. Jadi, saudara, kita percaya bahwa kita punya Allah yang besar. Kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, Allah yang penuh hikmat dan bijaksana. Dan yang ketiga, saudara, kita punya Allah yang maha mulia. Allah yang penuh dengan kemuliaan, dan kemuliaannya Tuhan itu dinyatakan dalam pekerjaan yang besar, saudara. Karena kemuliaan Allah itu bersifat besar dalam setiap langkahnya, besar dalam setiap karyanya, saudara. Dan kemuliaan Allah itu bersifat kekal untuk selama-lamanya, dan kemuliaan Allah itu bersifat layak untuk diagungkan. Saudara, tugas saudara dan saya adalah apa, saudara? Pertama, tugas kita sebagai orang-orang percaya, kita harus menghormati kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita harus membesarkan kemuliaan Tuhan.
Yang ketiga, kita harus menceritakan kemuliaan Tuhan. Artinya, hidup saudara dan saya harus menjadi berkat, saudara. Kita harus menjadi terang dan garam di muka bumi ini, dimanapun saudara ditempatkan. Baik saudara bekerja di kantor, maupun di sekolah, maupun dimanapun kita ditempatkan, kita harus menjadi terang dan garam buat orang-orang di sekitar kita. Sehingga apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Alkitab katakan, baik kita lagi makan, baik kita minum, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Saudara, saat ini kita mengalami hal-hal sulit, saudara. Kita mengalami COVID yang berkepanjangan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa hidup saudara dan saya ada di dalam kendali Tuhan. Hidup saudara dan saya ada dalam kontrol Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, saudara, siapa yang dapat melawan kita, saudara? Jadi percayalah pada Tuhan. Amsal 3 ayat 4 mengatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya apa segenap Tuhan? Tidak ada keraguan sedikit pun. Dan janganlah bersandar kepada pemikiranmu sendiri. Saudara, percayalah saudara ya, kita terus cukup dalam doa, karena Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doa dan kita pikirkan, saudara ya. Baiklah, saya rasa saudara, renungan singkat ini saya akhiri sampai di sini, dan kita tetap percaya dan kita tetap kuat bahwa doa kita, orang benar kalau dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, karena Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doa dan kita pikirkan. Kiranya ini bisa menjadi berkat buat saudara dan saya, tetap sehat, tetap percaya kuasa Tuhan, waktu Tuhanlah yang terbaik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bawa dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala berkat kasih Tuhan. Kami bersyukur sampai saat ini kami dalam keadaan sehat, Tuhan, tidak kurang suatu apapun. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, khususnya untuk firman yang telah ditaburkan. Biarlah firman ini boleh menguatkan mereka, Tuhan. Firman ini boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan mereka, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami saat ini, Tuhan, kami tahu semua itu dalam kendali Tuhan. Semua itu dalam kontrol Tuhan. Dan kami terus berdoa Tuhan, agar Tuhan terus membuka jalan, memberi kami kuasa, kekuatan Tuhan, sehingga kami boleh menang di dalam setiap perkara yang terjadi saat ini. Dan kami tahu Tuhan Allah terus bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah kami terus bawa dalam doa kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan Kau dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Terima kasih Bapa untuk firman ini. Kami meteraikan firman ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.